perdata. Perjanjian kerja ini diatur dalam 1601A BW atau KUHP. Perjanjian kerja harus dilaporkan ke Depnaker karena nanti Depnaker akan melihat apakah perjanjian kerja tersebut sudah memberikan perlindungan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, perjanjian kerja itu hanya akan berlaku jikalau antara buruh dan pengusaha itu sudah di-ACC oleh Depnaker. Setelah ditandatanganinya perjanjian kerja dan di-ACC oleh Depnaker, maka timbullah hubungan kerja. Selanjutnya, Deva. Sebentar. Bentar ya, mau di-share screen ini. Selanjutnya, Deva. Oke, kayaknya nge-lag ya sebentar kalau gitu. Mungkin mulai digantiin, Deva. Oke, selanjutnya ada bentuk perjanjian kerja. Bentuk perjanjian kerja ini ada dua, yaitu ada tertulis dan lisan. Kalau tertulis ini biasa perjanjian dilakukan jika resiko pekerjaannya besar. Contoh adalah dia kerja di laut, dia kerja di hutan yang punya resiko dalam arti meninggal atau apapun itu. Kemudian ada bentuk perjanjian kerja lisan. Perjanjian ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis perjanjian kerja. Untuk PKWT akan dijelaskan oleh saya, oleh Deva, dan PKWTT akan dijelaskan oleh saya. Silakan Deva. Oke, jadi perjanjian kerja ini dibagi dua ya, ada perjanjian kerja waktu tertentu dan juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu ini biasa kita kenal dengan perjanjian kontrak. Kalau di-compare keduanya, yang lebih merugikan itu ada di PKWT ini karena waktunya terbatas gitu, kayak cuma 2 tahun gitu. Jadi nggak tetap dia dikontrak. Nah, mengenai perjanjian kerja waktu tertentu itu sendiri, perjanjiannya wajib dibuat secara tertulis. Kenapa? Karena kalau dijanjikan secara lisan, itu jatuhnya dia statusnya bukan pegawai kontrak, tapi jadi pegawai tetap. Nah, untuk melindungi pegawai kontrak ini dikeluarkanlah Kepmen nomor 100 tahun 2004 tentang PKWT. Nah, PKWT ini tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Jadi kalau misalkan udah kerja, ya udah kerja aja. Nggak ada tuh persyaratan, oh kamu mau kerja di sini ada masa percobaan dulu nih 3 bulan, nggak ada. Jadi langsung kerja. Dan pihak yang mengakhiri waktu hubungan kerja sebelum jangka waktu kontrak wajib membayar ganti rugi. Misalkan udah perjanjian nih, oke di kontrak 2 tahun misalkan. Ternyata baru 1,5 tahun tiba-tiba diputus gitu sama perusahaan gitu. Nah, si perusahaan itu wajib ganti rugi sisanya kan kalau 1,5 tahun berarti 6 bulan ya. Sisa 6 bulan tuh dari 2 tahun. Nah, harus ganti rugi gaji dia selama 6 bulan. Dan PKWT ini putus demi hukum jika pekerjaan telah selesai dan jika pekerjaan selesai lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan. Oke, selanjutnya itu ada perjanjian kerja waktu tidak tentu atau yang biasa disebut atau dikenal tuh bukan kontrak, alias full staff ya atau full employee gitu. Dalam arti dibuat secara tertulis dan lisan. Nah, di sini bedanya sama PKWT adalah
biasanya tuh dikenal dengan kontrak kerja selama sampai pensiun. Itu yang sering disebut, yang saya kutip dari Pak Thomas. Dibuat secara tertulis dan lisan. Yang tadi ada dua, diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk lisan karena adanya masa percobaan. Beda dengan PKWT yang tidak boleh percobaan, PKWTT boleh ada percobaan. Ini tertuang dalam pasal 60 UU Ketenagakerjaan, yaitu UU nomor 13 tahun 2003. Bedanya lagi adalah kalau misalkan PKWT itu, jika hubungan kerjanya berhenti atau kerjanya berhenti, kontrak wajib membayar ganti rugi. Nah, perbedaannya adalah jika pihak yang mengakhiri hubungan kerja itu wajib membayar pesangon, dalam arti jika ingin diselesaikan kontrak kerjanya maka si perusahaan harus membayar pesangon. PKWT batal demi hukum jika pekerja itu meninggal, putusan pengadilan, kejadian tertentu dalam KKB atau peraturan perusahaan. Bisa jadi dia melanggar peraturan perusahaan atau kontrak kerja bersama. Mungkin gue mau nambahin aja sih, kalau bikin perjanjian kerja itu pakai bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf Latin. Nah, kalau misalkan perusahaan asing yang bikin, ya boleh pakai dua bahasa, pakai bahasa asing tersebut sama bahasa Indonesia. Jadi kalau ada revisi nanti yang dipakai bahasa Indonesia biar nggak ada salah tafsir gitu. Terus ini ada peraturan perusahaan. Next, Alvin. Ini beberapa pasal-pasal yang mengenai peraturan perusahaan. Pokoknya dari ketiga ini intinya di peraturan perusahaan itu isinya ada syarat kerja dan juga tata tertib perusahaan. Next, Pin. Nah, syarat kerja itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu hubungan kerja. Syarat-syarat ini tuh berasal dari jenis-jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisik sebagai kebutuhan primer, kebutuhan akan rasa aman dan selamat, kepuasan suasana hubungan sosial, kebutuhan akan pengakuan terhadap eksistensinya, dan juga kebutuhan kepuasan diri. Sedangkan tata tertib itu sendiri adalah aturan yang bersifat disiplin. Ya, selanjutnya ada peraturan perusahaan menurut PS 108 hingga PS 115, UU nomor 13 tahun 2003 dan Kepmentek nomor 48 yang menyatakan adalah A. Pengusaha yang mempekerjakan buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Ya, bisa dibaca selanjutnya di undang-undang, ini kita highlightkan aja. B. Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan dan memperhatikan saran dan pertimbangan pekerja buruh di perusahaan tersebut. Jadi, dalam membuat peraturan perusahaan harus menimbang buruhnya itu sendiri daripada kepentingan pengusahanya itu. Kemudian peraturan perusahaan baru mengikat buruh jika peraturan perusahaan tersebut telah dilegalisasi oleh Depnaker. Sama seperti kontrak kerja dan lain sebagainya, Depnaker harus tahu apa yang ditulis di antara buruh dan pengusaha. Kemudian ada peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat ada hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja dan buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan, pembentukan peraturan perusahaan yang dikaitkan dengan pembentukan serikat pekerja dan masa berlaku peraturan perusahaan maksimum 2 tahun. Nah, untuk serikat pekerja ini minimal 10 orang dalam pembentukannya. Sorry, itu yang poin D itu harusnya sampai 5 aja ya. Yang 6 sama 7, yang 6 itu poin E, yang 7 itu poin F. Jadi typo. Jadi isinya cuma ada 5 aja. Oke, sekarang bagian ke-6, kesepakatan kerja bersama. KKB ini dibuat antar pengusaha dengan serikat buruh. Isinya ada kaidah-kaidah, yaitu kaidah normatif, obligator, dan diagonal. Kalau dilihat cara hierarkinya itu, KKB itu merupakan kaidah otonom yang paling kuat karena yang membuat adalah penguasa dengan serikat buruh. Nah, kaidah normatif itu isinya syarat-syarat kerja yang udah kita bahas tadi. Terus kaidah obligator itu mengatur hubungan pengusaha dengan serikat buruh, dan kaidah diagonal
mengatur hubungan perusahaan dengan calon buruh. Ya, kemudian ada outsourcing, kita masuk ke outsourcing. Landasan yuridis outsourcing merupakan UU nomor 13 tahun 2003. Itu ada pasal 1/3, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah-upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada pasal 1/15, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pasal 64, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau perjanjian jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Kemudian selanjutnya ada pasal 65 tentang outsourcing pekerjaan. Nah, di sini ada ayat 2, pekerjaan yang dapat diserahkan adalah terpisah dari kegiatan utama. Perusahaan pemberi pekerjaan dapat memberi perintah langsung atau tidak langsung, dalam artian di sini perusahaan outsourcing dapat menyerahkan perintah kepada orang atau perusahaan yang menyewa atau menggunakan jasa outsourcing tersebut. Pekerjaan penunjang perusahaan secara keseluruhan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Kemudian ada ayat 3, PT penerima pekerja harus berbadan hukum. Selanjutnya, boleh Deva? Oke, ini pasal 66 tentang outsourcing pekerja. Ayat 1, dilihat dari pekerjaannya tidak untuk melaksanakan kegiatan pokok atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Terus ayat 2, dilihat dari perusahaan penyedia jasa pekerjaan mempunyai hubungan kerja dengan buruh, itu di pasal 2A, mempunyai PKWT atau PKWTT, dan bertanggung jawab atas perlindungan buruh. Ayat ketiga tadi harus berbadan hukum. Jadi contohnya tuh kayak perusahaan outsource itu satpam. Nah di UP mau nih pakai jasa satpam dari perusahaan outsource itu. Nah kalau misalkan terjadi apa-apa, misalkan si satpamnya itu kecelakaan, amit-amit kecelakaan pas lagi ngejalanin tugas, tiba-tiba dia jatuh atau suruh jaga di depan dan dia ketabrak atau gimana. Nah si UP ini nggak harus untuk bertanggung jawab karena tanggung jawabnya ada di perusahaan si outsource itu, perusahaan yang megang si satpam kayak gitu. Iya, itu aja sih, ada 7 chapter dari pembahasan kita. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan pertanyaan ya Deva ya. Ya, di sini mungkin ada yang mau nanya atau ada yang mau berdiskusi, mungkin ada yang mau nanya, magang tuh masuknya kemana sih gitu kan, atau enggak nanti ini itu gimana gitu. Boleh, ada yang mau nanya? Atau kalau ada yang mau nambahin juga nggak apa-apa. UU 13 2003. Angel. Ada yang nanya nih, kebetulan personal chat. Magang itu maksudnya ke PKWT atau PKWTT sih gitu. Jawabannya adalah PKWT. Bener ya Kak Deva ya? Iya, Nah, jadinya kenapa PKWT? Karena magang itu kan biasanya hanya dikontrak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dan biasanya gini, kalau misalkan ada kata dengar magang nggak dibayar gitu. Sebenarnya ada peraturan yang memang, kalau nggak salah tuh peraturan menteri yang terbaru ya, kalau nggak salah yang 2016 sebelum UU Ciptaker, di mana magang itu sekurang-kurangnya adalah dibayarkannya uang saku. Dan yang tadi itu loh, ada perjanjian kerja kan harus ada BPJS, jam sostek lah ya, ada jam sostek, ada ini, ada itu, semua yang ada di dalam PKWT atau PKWTT tetap harus dipenuhi walaupun gaji pokoknya tidak diberikan. Begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Ayo, jangan malu-malu, ayo tanya aja nggak apa-apa. So, kita seberusaha mungkin untuk menjawab ya Deva ya. Ya, mungkin ini kan kalau gue sama Arvin Pak Thomas, mungkin ada dosen lain gitu beda, boleh di-share di sini. Oh, sama tadi kita mau nambahin. Tadi itu udah dijelasin belum sih PKWT itu ada yang hanya diperpanjang 1 tahun itu, Deva? Belum, Pin. Nah, PKWT itu sebenarnya ada ketentuannya dalam arti begini. PKWT itu nggak mungkin dong selamanya kita jadi karyawan kontrak gitu kan. Nah, PKWT ini ada perlindungannya yang tadi ya yang tadi di pas apa di PPT tadi. Pertama adalah PKWT itu atau kontrak itu hanya diperbolehkan 2 tahun. 2 tahun, hanya diperbolehkan 2 tahun, diperpanjang dan boleh diperpanjang atau diperbaharui. Perbedaannya adalah seperti ini. Jika diperpanjang, maka 2 tahun plus 1 tahun, maka kontraknya menjadi 3 tahun. Gimana caranya dia diperpanjang? 7 hari sebelum kontraknya habis, perusahaan harus memberitahukan kepada karyawannya tersebut. Jika tidak diberitahu, maka menurut undang-undang, pegawai kontrak itu langsung menjadi pegawai tetap. Jika tanpa pemberitahuan, kontraknya berakhir tanpa ada perbincangan, tanpa ada diskusi, maka menurut undang-undang dia akan menjadi pegawai tetap. Nah, itu untuk perpanjang dan tidak diperpanjang. Untuk pembaharuan itu sama. Jadi dia 2 tahun, dapat diperbaharui lagi 2 tahun. Jadi totalnya jadi 4 tahun. Tapi dia ada catatannya bahwa dari kontrak berakhir ada tenggang waktu selama 30 hari. Jadi selama 30 hari, contoh Deva itu tidak boleh diperkerjakan oleh perusahaan yang memperbaharui kontraknya selama 30 hari. Setelah 30 hari itu berlalu, Deva akan menjadi karyawan kontrak di perusahaan itu lagi. Gitu ya Deva ya, kalau nggak salah. Ada yang mau nanya mungkin? Mungkin itu kali, Vin, yang PKWT cuma buat pekerjaan-pekerjaan tertentu. Oke, ya kalau ini penting juga ya. Apa semua pekerjaan itu boleh masuk ke kontrak atau PKWT? Jawabannya adalah enggak. Karena pada dasarnya PKWT itu cuma diperbolehkan untuk pekerjaan non esensial atau bukan pekerjaan yang tanggung jawabnya itu tetap. Contoh, menjadi manajer atau HR itu tidak boleh menjadi pegawai kontrak atau PKWT. Yang diperbolehkan dalam PKWT hal lazim yang biasa terjadi di sekitar kita. SPG atau sales. Misalkan ada sebuah mobil baru atau produk handphone baru, itu seseorang dapat dikontrak menurut PKWT karena PKWT di sini adalah PKWT memperkenalkan produk baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya memang PKWT itu hanya untuk esensi tertentu. Kalau misalkan yang lebih ekstrim lagi gimana? Musim haji. Kenapa musim haji? Misalkan ada pramugari PT Garuda Indonesia gitu ya. Dia hari-harinya bekerja di PT AirAsia, tapi karena ada musim haji, kekurangan pramugari, maka dari itu si pegawai PT AirAsia ini dapat menjadi karyawan kontrak di PT Garuda Indonesia selama musim haji tersebut dan berjangka atau seasonal, kalau biasanya di bahasa Inggris itu seasonal kontrak atau seasonal jobs. Seperti itu. Ada pertanyaan ya Deva ya? Iya, ada itu Maya nanya kalau ART masuk kategori yang mana, PKWT atau PKWTT? Nah, ini kalau misalkan, ini menurut pemahaman ya, kalau dari kata Pak Thomas, ART itu kan tanggung jawabnya penuh. Maka daripada itu dia harusnya menjadi PKWTT. Artinya dia kontraknya penuh.
misalkan ya udah selama dia bekerja tidak ada kontraknya, nanti tiba-tiba dipecat atau apa, kan biasanya seperti itu ya kalau kita apa memperkerjakan ART gitu. Kita bawa gitu, kita kamu kerja di rumah saya ya gitu. Nanti selama 1 tahun kalau memang ternyata cocok ternyata dan lain sebagainya akan terus berlanjut kan biasanya. Ada yang biasanya neni atau babysitter atau ART-nya sampai belasan tahun gitu kan ya. Karena itu dia PKWTT itu. Tapi kalau misalkan PKWT itu biasanya dari outsource-nya lagi itu biasanya babysitter ya Deva ya. Babysitter atau mungkin ART panggilan kontrak itu biasanya lewat outsource. Tapi kita sebagai orangnya sendiri tuh setahu saya itu nggak bisa kita ngambil PKWT untuk ART kecuali dari perusahaan outsource karena kan harus berbadan hukum ya itu. Gimana Maya? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oh ya, sama sekarang mau tambahan nih. Kan tadi Maya nanya tentang PRT atau ART ya. Sebenarnya udah diupdate lagi. Sebenarnya nggak dimasukin ke UU Perburuhan, tapi rencananya itu akan dimasukkan ke RUU Pekerja Rumah Tangga gitu. Sebenarnya karena tidak diatur secara apa ya, secara terang-terangan gitu, hanya implisit gitu. Kita kan cuma taunya outsource neni, outsource ART gitu ya. Tapi kalau ditanya apa benar nggak sih ART itu PKWT atau PKWTT, jawabannya ya sebenarnya belum apa ya, nggak secara terang-terangan gitu loh diatur gitu. Hanya yang bagian outsource-nya aja gitu. Ya itu tuh nanti dibahas, yang sekarang lagi dibahas di RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga gitu. Deva mungkin mau bahas kasus mungkin ya, biar biar pada nggak diem-diem nih. Pada bingung mungkin mau nanyanya gimana. Mungkin ada yang mau bahas kasus-kasus mungkin. Ada yang mau bahas kasus mungkin, ayo dong. Biar nggak mandek nih, nggak stagnan. Coba gue mau diskusi dong. Oke, oke. Oke. Tadi kan sempat dibahas magang ya. Nah, kalau magang itu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman. Lalu kan tadi sempat dibahas kalau ada permenakernya ya, kalau magang itu nggak dibayar gitu, praktik unpaid internship itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya nih, gue lihat fenomena sekarang itu ada misalnya yang buka apa namanya
platform misalnya, platform Instagram, followersnya baru 12, terus dia bilang open internship. Misalnya menjadi sosial media spesialis, atau menjadi tim riset, tapi posisinya itu unpaid internship dan di Instagram yang cuma 12. Nah, 12 followers gitu. Nah, itu termasuk magang atau magang bohong-bohongan gitu. Itu aja sih. Oh, good question, Kak. Jadi sebenarnya kalau ditanya itu beneran magang nggak sih gitu? Jawabannya ya enggak, itu magang bohong gitu. Mana ada magang. Soalnya secara logika kan memang kan di dalam peraturan yang tadi itu bahwa pertama harusnya minimal berbadan hukum lah ya, atau enggak minimal berbadan hukum, karena kan magang tuh PT ya biasanya kan, di PT atau enggak di perusahaan, entar itu CV atau apapun itu. Tapi kalau bukan kan biasanya masuknya ke organisasi gitu ya, atau LSM itu biasanya kan masuknya ke volunteer, bukan ke internship. Wajarnya dan sewajarnya dan seharusnya kan seperti itu. Karena magang itu ya masuknya ke pekerjaan, bukan berarti situ menjadi LSM atau apapun itu. Nah, kalau ditanya sebenarnya melanggar peraturan nggak sih kalau nggak dibayar? Karena menurut Kepmen nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagang di dalam negeri sudah mengatur hak para pekerja magang, ya kan? Pertama, ada memperoleh bimbingan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003 tadi ya, di bagian pelatihan kerja. Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian magang yang tadi Deva sampaikan di PPT barusan. Memperoleh fasilitas kesehatan dan kecelakaan seperti yang tadi dibahas di PPT, bahwa harus ada yang bertanggung jawab dong, ya kan, ada orang yang memberikan perintah gitu kan. Nah, harus ada yang bertanggung jawab gitu. Dan ini memperoleh uang saku, diikutkan dalam program jaminan sosial, dan memperoleh sertifikat untuk pekerja magang. Kayak begitu sih Kak, gitu. Betul, jadi buat teman-teman jangan terkecoh dengan tulisan open internship. Ya, karena internship juga jatuhnya volunteer. Mau nanya, kalau uang sakunya diganti dengan uang pulsa boleh nggak? Sebenarnya boleh, karena kan intinya mendapatkan uang saku itu kan harus kembali lagi kan. Yang tadi, kalau kontrak kerja bersama, kontrak apapun itu tuh harus ada kesepakatan antara si buruh dengan si pengusaha atau penguasa gitu ya, pengusahanya itu. Nggak bisa dong gitu kan, tiba-tiba Deva gitu, Arvin kamu kerja ya sama saya gitu, tapi Arvinnya nggak sepakat gitu dengan gajinya, dengan apanya, jadi nggak bisa diambil gitu. Maksudnya nggak bisa diambil, nggak secara sah lah gitu, karena kan emang si Arvinnya kan nggak mau gitu, dan emang tidak ada, jadinya tidak ada kontrak kerja di antara itu. Begitu Angel. Jadi uang pulsa boleh nggak? Boleh kalau misalkan uang sakunya tersebut sudah sepakat gitu antara si pengusaha dan si buruhnya itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya kalau ditanya uang pulsa boleh apa enggak, kan misalkan uang sakunya kan biasanya bentuknya cash gitu. Terus tiba-tiba uang sakunya berbentuk OVO, kan sama aja juga dong, kan sama-sama uang saku juga gitu. Karena kan sudah mulai apa ya, zaman udah mulai maju, jadi nggak mungkin benar-benar stuck gitu sama nih nanti saya kasih amplop ya isinya uang saku gitu, nggak seperti itu. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Kakak, aku boleh nanya nggak? Oke. Jadi gini Kak, katanya nih dengar-dengar ya dari si A gitu, dari si A. Jadi si A ini sebut saja Bejo gitu ya. Bejo ini merupakan karyawan PKWTT di sebuah perusahaan. Sebut saja perusahaan Cahaya Makmur Sejahtera Gobala. Nah, terus si Bejo ini pada saat menandatangani kontrak itu di list tuh ada hak dan kewajibannya ya di dalam suatu perjanjian kerja.
Nah, ternyata di dalam perjanjian kerjanya itu, kalau UMR Jakarta itu kan 4,8 ya Kak, kalau nggak salah. Cemil. 4,8 sekian gitu. Iya, alhamdulillah ya sinyalnya putus-putus, subhanallah Jakarta Timur ya. Gitu. Nah, UMR Jakarta itu adalah 4,8 juta per September kemarin kalau nggak salah. Nah, tapi ternyata di dalam kontrak kerjanya itu atau dalam perjanjian kerjanya UMR-nya hanya 4,790. Nah, itu kira-kira gimana ya Kak? Apakah itu melanggar ketentuan UMR per buruh atau gimana? Makasih. Jawabannya betul, melanggar. Kenapa? Karena kan harusnya kan sesuai dengan perjanjian yang ada dong, gitu kan. Kontraknya segini, masa nggak segini, gitu kan. Nah, terus gimana cara menuntutnya, gitu kan? Nah, ada namanya konsiliasi hubungan industrial tuh di UU nomor 2 tahun 2004 kalau kata Pak Thomas, ya kan. Nah, itu tuh arbitrase hubungan industrial atau disebut dengan arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan. Kalau misalkan itu paling pertamanya adalah harus melapor ke Depnaker terdekat gitu. Aduh, masa kontrak saya nggak ini nih, aduh bejo, ini saya bejo nih, mohon maaf gitu ya, kenapa nih kontraknya saya nggak begini gitu kan. Nah, nanti biasanya akan diselesaikan tuh pertama, ya kan, ada mediator dulu tuh, ya kan, sama lah kayak di pengadilan negeri gitulah, sama kayak kasus-kasus lain lah gitu, ada mediasi dulu, ya kan, ada konsiliasi dulu, ada arbitrase dulu. Nah, biasanya tuh kalau hubungan industrial itu biasanya arbitrase sih dibandingkan pengadilan hubungan industrial, sorry. Nah, biasanya itu arbitrase tuh biasanya suka ada tuh kayak, aduh, serikat pekerja telah sepakat dengan perusahaan A gitu kan. Nah, biasanya sih seperti itu yang. Nah, tapi kalau misalkan, aduh saya tuh nggak ada tuh serikat pekerjanya gitu ya. Bisa juga nggak usah pakai serikat pekerja. Dalam arti ya udah dikonsiliasi langsung gitu dari arbitrasenya tersebut gitu. Kurang lebih begitu ya. Correct me if I'm wrong, Deva. Mungkin menjawab Mas Alek atau mungkin saya ada salah nih. Jadi gitu ya. Oke, berarti harus mengikuti pergub tentang UMR provinsi maupun UMR kabupaten kota ya, Kak? Betul dong. Kalau nggak kan kontrak kerjanya nggak bakal sepakat tuh. Oh, oke. Nah, aku mau nambahin dikit nih, Kak. Mau nambahin dikit aja. Boleh dong. Kenapa kalau misalnya dalam... Oh, boleh. Oh, kirain nggak boleh. Gitu. Bisa aja kamu. Jadi sebenarnya kenapa? Oke. Jadi sebenarnya kenapa dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik itu karena PHK atau karena upah atau karena gelut gitu ya antara satu dengan lain mengenai PKB, perjanjian kerja bersama, itu kenapa lebih memilih menyelesaikan di arbitrase? Karena dalam arbitrase itu sifatnya tertutup, jadi nggak bisa keumbar ke perusahaan-perusahaan lain atau ke media massa. Sedangkan kalau pengadilan hubungan industrial biasanya itu melekat pada pengadilan di Jakarta Pusat kalau nggak salah, dia melekat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia melekat dan kita semua tahu kalau misalnya pengadilan negeri itu sifatnya terbuka untuk umum. Jadi kenapa para buruh, bukan para buruhnya sih, lebih tepatnya para pekerjanya, kenapa para pengusahanya lebih memilih untuk menyelesaikan di arbitrase karena biar aibnya perusahaan nggak kumbar. Itu sih, menambahin itu aja. Makasih Kakak. Bener banget. Jadi biasanya emang kenapa bisanya itu ya karena ya siapa sih yang mau aibnya keumbar gitu kan. Biasa kalau di pengadilan kan udah terbuka, udah terang-terangan gitu. Bener. Terima kasih ya Mas Alek atas tambahan informasinya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Mungkin kalau ada yang mau nanya nih, ada yang masih penasaran gitu, unpaid internship itu sebuah kesempatan eksploitasi atau gimana? Nah, ini ada artikelnya nih, boleh dicek juga nih. Di situ dijelasin tuh bahwa kan zaman sekarang tuh banyak internship lah, apalah gitu, fenomena magang tadi bayar gitu. Ada sisi positifnya, negatifnya, terus undang-undang nomor berapa gitu. Nah, itu ada di situ tuh. Konklusinya juga ada di situ. Kalau yang masih bingung tuh tentang magang tadi bayar gitu.
Ada yang mau menambahkan? Mungkin Deva dong. Senyum-senyum aja nih Deva. Dosennya siapa? Dosennya Pak Thomas. Dosennya Pak Thomas. Baik Wah, banget. ada Pak Zulpadli juga, subhanallah, semoga Oh, ilmunya bermanfaat tentang kuadrat semoga, matematika. ya. Pak Thomas. Beda Thomas ya, tolong. Jadi jangan ada yang aneh-aneh ya. Thomasnya Pak Thomas Arsil. Mungkin Cindy ada yang mau nanya nggak nih? Atau Annabel? Rida Alia nih kayaknya ada pertanyaan banyak nih. Ayo guys, jangan malu-malu guys. Kalau malu ntar sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Ini masih ada yang mau nanya lagi atau mau diskusi nggak, teman-teman? Ya, teman-teman ada yang mau nanya atau diskusi ini? Kalau enggak kita close aja nih. Kalau enggak nih, sudah mulai malam nih, udah 8:30. Besok masih pada kelas lagi ya kan. Nggak ada lagi nih? Kayaknya udah nggak ada nih Kak Deva nih. Udah pada puyeng kayaknya. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin cukup sekian. Udah malam juga. Jangan lupa itu join grupnya, biar nanti kalau mau sharing-sharing di situ bisa. Biar mau minta PPT di situ juga bisa, jadi nggak usah absen satu-satu. Udah, kalau udah nggak ada, makasih banyak semuanya. Semoga bisa semoga bermanfaat, terus nanti kita UTS lancar-lancar aja, dapat nilai A. Amin. Amin. Gue juga minta maaf banget kalau misalkan tadi masih ada kekurangan, masih ada kesalahan. Ya udah, bye-bye, makasih semuanya. Ya, begitu ya guys. Jadi gue juga minta maaf ya kalau tadi ada telat join dan ada beberapa informasi yang mungkin agak kurang begitu jelas, kurang begitu detail sampai harus ditambahin tadi secara implisit dan secara eksplisit gitu ya. Terima kasih ya guys sudah pada ikut tentir pada malam ini. Mohon maaf ya guys kalau ada kekurangan. Jadi monggo kalau yang mau live dipersilahkan. Makasih kakak. Sama-sama. Terima kasih Kak Arvin, Kak Deva. Subhanallah kakak Deva. Makasih pencerahannya. Saya sama Pak Zulfadli, alhamdulillah dapat. Sama-sama semuanya.